Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafitri Nurfiza akan menjelaskan mengenai akuntansi di BUMN perkebunan. Oke, kita masuk yang pertama, yakni perkembangan akuntansi di BUMN perkebunan. Usaha di bidang perkebunan mengalami perkembangan yang pesat dan semakin dinamis akhir-akhir ini. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut, seperti perkembangan teknologi perkebunan yang semakin maju, meningkatnya permintaan hasil perkebunan, dan munculnya otonomi daerah yang berdampak terhadap pengelolaan usaha perkebunan. Dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan agrikultur memiliki keunikan tersendiri, karena dalam kegiatan agribisnis atau agrikultur ini melibatkan makhluk hidup dalam kegiatannya. Aset yang digunakan dalam kegiatan agribisnis biasa disebut dengan aset biologis. Pengakuan hingga pengungkapan yang terkait dengan aset biologis dalam kegiatan agrikultur ini harus menggunakan perhitungan yang tepat agar entitas dapat menyajikan laporan keuangan dengan memberikan nilai pada semua akun atau komponen aset biologis ini secara wajar. Salah satu yang menjadikan aset ini berbeda dengan aset yang lain, yakni jika aset pada umumnya tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi iklim, berbeda halnya dengan aset biologis yang sangat ketergantungan atau terpengaruh terhadap kondisi iklim alami. Karakteristik yang unik tersebut berpengaruh terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan aset biologis. Hal ini memungkinkan entitas menyampaikan informasi yang bias pada laporan keuangan yang dibuat. Kemudian bisa dilihat pada slide, ini adalah data BPS dari 2018 hingga 2020, yakni jumlah perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan di Indonesia saat ini. Namun data 2020 adalah angka sementara atau belum diupdate. Jadi dari data ini bisa dilihat bahwa sebenarnya BUMN yang bergerak di bidang perkebunan ini sangat banyak ya. Bagi Indonesia, standar akuntansi yang berlaku umum adalah PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang belum mengadopsi penuh standar akuntansi internasional atau IFRS. Standar akuntansi yang digunakan di Indonesia masih mengacu pada US-GAAP atau United States Generally Accepted Accounting Standard. Dengan kondisi PSAK sedemikian juga yang berlaku bagi BUMN perkebunan akan menjadi penghalang dan hambatan bagi BUMN perkebunan dalam memasuki pasar global, khususnya bagi BUMN yang melakukan listing di Bursa Efek Indonesia karena laporan keuangan yang tidak standar dan dapat diinterpretasikan berbeda oleh calon investor. Mempertimbangkan hal tersebut, seluruh BUMN perkebunan bertindak proaktif bekerja sama dengan IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia untuk melakukan konvergensi PSAK yang masih mengacu pada US-GAAP menjadi PSAK yang berbasis IFRS, di mana tujuan dari konvergensi ini adalah agar informasi keuangan yang dihasilkan dapat diperbandingkan, mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif, meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan, meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan. Sehingga saat ini, BUMN perkebunan Indonesia telah mengadopsi akuntansi berbasis IFRS. Oke, selanjutnya bisa dilihat dari slide, ini adalah komparasi secara umum ketentuan dalam standar akuntansi keuangan per 1 Oktober 2011 yang relevan untuk BUMN perkebunan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Masih tentang komparasi standar akuntansi keuangan, di sini ada mengenai PSAK 3 dan PSAK 4, bisa dilihat di slide. Kemudian selanjutnya ada komparasi juga nih, terkait PSAK 5, PSAK 7, 8, dan PSAK 10. Kemudian ini contoh komparasi standar akuntansi keuangan terakhir mengenai PSAK 12, 13, 14, 15, dan 16. Bisa dilihat. Selanjutnya kita akan masuk ke chart of account. Nah, chart of account di sini adalah ringkasan akun-akun yang akan membentuk suatu laporan keuangan. Bisa dilihat dari slide, di sini ada contoh chart of account oleh PT Perkebunan Nusantara, laporan posisi keuangan per 31 Desember 2000XX dan 2000XX. Bisa dilihat bahwa ini adalah mengenai aset, baik aset lancar maupun aset tidak lancar. Kemudian ini ada lanjutan dari laporan posisi keuangan bagian liabilitas dan ekuitas. Kurang lebih seperti itu chart of account dari laporan perusahaan BUMN perkebunan. Kemudian kita masuk yang selanjutnya, yakni proses costing. Proses costing. Proses costing atau penetapan proses costing atau biaya proses mengacu pada metode akuntansi biaya yang digunakan untuk membebankan biaya produksi ke barang yang diproduksi secara massal. Sebuah perusahaan dapat menggunakan beberapa metode proses costing yang berbeda untuk menentukan total biaya yang dikeluarkan sebelum, selama, dan setelah produksi,
serta jumlah total unit yang diproduksi. Penetapan biaya proses standar dapat digunakan hanya untuk menghitung biaya produksi, sementara rata-rata membebankan biaya ke unit produksi tertentu, dan masuk pertama, keluar pertama menghitung biaya per unit saat mulai dan diselesaikan. Di sini saya mengambil contoh mengenai PT Perkebunan Nusantara 9. Penggolongan biaya yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara 9 atau Persero merupakan penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. PT Perkebunan Nusantara 9 yang akan disebut PTPN setelah ini dalam penggolongan biaya menggunakan nama objek pengeluaran sebagai dasar. Contoh, penggolongan biaya yang dilakukan oleh PTPN adalah biaya bahan bakar, biaya bunga, biaya pupuk dan bahan, biaya penyusutan aktiva tetap, dan sebagainya. Dalam pengakuan biaya, PTPN telah disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan yaitu dengan dasar akrual atau accrual basis. Dasar akrual mengakui biaya pada saat biaya tersebut terjadi, tanpa memandang apakah kas dari transaksi tersebut telah diterima. Nah, pada penentuan harga pokok produksi PTPN ini, mereka menggunakan pendekatan full costing, sebab mereka memperhitungkan semua biaya produksi tanpa melakukan pemisahan biaya variabel. Kita ambil contoh penggolongan biaya produksi gula menurut akuntansi. PTPN ini memproduksi gula di mana mereka ini menggolongkan biaya atas 3, yakni biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yang pertama, ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku menurut akuntansi adalah biaya yang terjadi untuk memperoleh bahan baku dan untuk menempatkannya dalam keadaan siap untuk diolah. Dalam metode harga pokok proses biaya, bahan baku terdiri dari 2 bagian, yakni biaya bahan baku utama dan biaya bahan baku penolong, di mana dalam produksi gula yang merupakan bahan baku utama ialah tebu, sementara yang termasuk dalam bahan penolong produksi gula adalah air imbibisi, biopsida, susu kapur, flokulan, TSP, asam fosfat, dan belerang. Nah, di sini ada juga biaya pembibitan tebu ini terdiri dari biaya kebun bibit pokok, kebun bibit nenek, hingga kebun bibit datar, biaya tanaman tebu, dan upah tenaga kerja tebang dan muat. Ini termasuk ke dalam biaya bahan baku. Setelah biaya bahan baku, kita masuk ke biaya tenaga kerja, di mana menurut Mulyadi, biaya tenaga kerja pada metode harga pokok proses terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Unsur pembentuk biaya tenaga kerja langsung pada produksi gula ialah biaya upah tenaga kerja bagian pabrik dan biaya upah tenaga kerja bagian pengemasan gula. Sedangkan unsur pembentuk biaya tenaga kerja tidak langsung pada produksi gula ialah biaya gaji karyawan bagian pabrik, sebab biaya ini meliputi biaya karyawan pengawas produksi, biaya karyawan pencatat produksi, dan lain-lain, kemudian biaya karyawan bagian tanaman. Biaya gaji dan pimpinan maupun tata usaha tidak dapat dimasukkan ke dalam unsur biaya karena tidak berhubungan dengan proses produksi. Biasanya biaya ini termasuk ke dalam biaya administrasi dan umum perusahaan. Kemudian yang terakhir ada biaya overhead pabrik, di mana menurut Mulyadi unsur yang digolongkan dalam biaya overhead pabrik pada metode harga pokok proses adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Seperti bisa dilihat, unsur pembentuk biaya overhead pabrik dalam produksi gula adalah sebagai berikut, yakni bagian tata usaha, bagian tebang dan angkut tebu, bagian pabrik dan pengolahan, biaya penyusutan aktiva tetap pabrik gula. Sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.